yakin dan percaya ya, hati kita disatukan oleh Tuhan. Ya teman-teman, kita akan memulai ibadah persekutuan UHOP kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya nanti di akhir acara kita kan ada sesi foto-foto nih teman-teman. Nah nanti dimohon dengan sangat kameranya teman-teman dinyalakan ya supaya kelihatan tuh muka ganteng sama cantiknya teman-teman. Oke? Ada yang nyahut pun kesian. Ya oke. Ya sekarang kita mau mulai persekutuan UHOP kita. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oleh karena anugerah-Mu ya Bapak, kami ada sampai saat ini ya Bapak. Dan saat ini ya Bapak, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih saat datang di antaranya sujud yang tanya sujud di bila hatimu terasa berat, tak seorangku mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus dia berfirman, mari datanglah, dia selalu
anugerahnya yang beriku dan bebaskanku jauh dari terjadi saat datang di atas semuanya. Tanya bawa hidupku terima anugerahnya yang beriku dan bebaskanku Tuhan jauh dari hidupku baru hatiku terjadi saat datang di atas hanya bawa hidupku putri anugerahnya ya ampuniku dan bebaskanku kepada Saudari Yohana. Terima kasih. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Menjamah setiap hati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Menjaga dan melindungi kami Tuhan Yesus untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Padamu, buat saudara kami, teman kami yang sudah membawakan puji-pujian, Tuhan Yesus kiranya Kau pakai kehidupannya semakin dahsyat lagi Tuhan, jadi terang dan garam ya Tuhan dimanapun berada. Dan juga Tuhan Yesus pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus, biarlah firman yang disampaikan
secara jasmani, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, Engkau pakai setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka ya mukanya. 1, 2, 3. Hai. Shalom. Shalom. Ini aja ya guys, teman-teman. Iya teman. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kembali lagi dengan Yohanes Seriously setelah sekian lama. Akhir sharing waktu yang bawain tentang eklesia, dan pada saat ini kesempatan waktu Hana udah ada di Semarang. Sekarang Hana ada di Semarang, lebih tepatnya di Unaki. Puji Tuhan. Saat hari ini, oh ya sebelumnya kalau misalkan suara Yohana putus-putus, teman-teman tolong kasih tahu ya, biar ngomong sendiri gitu. Maksudnya nggak ngulang lagi gitu, guys. Nah, semuanya sudah siap akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga nggak jago-jago banget bawain firman Tuhan. Punya kerinduan berbagi sama teman-teman tentang apa yang sudah saya alami dan apa yang saya dapatkan dan apa yang sedang saya pelajari pada saat ini khususnya. Nah, teman-teman mempunyai sesuatu harapan, sebuah keinginan tercapai. Teman-teman punya sesuatu yang teman-teman pengen banget. Apa itu kira-kira? Apakah itu adalah rencana yang belum tercapai, atau itu adalah benda yang kalian inginkan sudah dari lama, atau seseorang yang kalian suka yang belum kalian dapatkan? Ya, termizo ya guys. Gitu. Aku percaya setiap kita pasti punya kerinduannya masing-masing, yang mungkin aja itu nggak bisa diceritakan ke orang lain. Mungkin kita cerita sama orang lain, tapi orang lain itu nggak bisa ngerti kita. Salah satu yang mau kasih contoh, oke? Teman-teman yang belum tercapai. Maksudnya dari teman-teman kasih contoh satu, gitu. Oke? Apakah ada? Impresif. Halo guys. Kerinduan mempersatukan keluarga. Dirindukan. Pengen ngelamar Lisa Blackpink. Wow, impresif. Pengen ngelamar Lisa Blackpink. Mantap banget sih. Si Hiskia, keren. Pink mantanku. Waduh. Oke, itu contoh yang luar biasa. Walau terkesan primitif. Puji Tuhan. Kita sharingnya santai ya guys. Di sini aku pengen ngajak teman-teman sambil interaksi gitu. Nah, di atau Kiwol atau Vira udah bisa ditampilin slide-nya pada malam hari ini. Wow, apa yang sedang kita lihat saat ini adalah tema yang aku bawakan buat teman-teman.
Ini tim kita pada malam hari ini, Live in God's Plan. Nah, teman-teman, seringkali apa yang menjadi kerinduan hati kita nih? Kita inginkan, terkadang kita tuh sampai jenuh gitu mendoakannya. Terkadang kita tuh sampai, iya sih, nggak mungkin lah kayaknya. Di titik jenuh ini, apa yang kalian lakukan kira-kira? Apakah kalian tetap berdoa? Apakah kalian tetap berusaha? Apakah kalian tetap dengan keinginan kalian? Apakah kalian tetap berserah penuh kepada bahwasanya melihat apa yang kalian doakan, apa yang teman-teman inginkan itu nggak segera terjadi, nggak terkabul-kabul, tidak terlaksana. Pasti ada di mana kita bosan, jenuh. Sama respon hati kita, apa yang kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Ada banyak tokoh Alkitab yang luar biasa kan pastinya di Alkitab. Tapi malam hari ini akan satu di antaranya. Boleh langsung masuk ke slide selanjutnya. 1, 2, and 3. Nah, ini dia judul sharing kita. Yang kedua. Istri pertama, tapi aku selalu jadi yang kedua. Asik. Nanti habis itu teman-teman nyanyi. Ku menangis. Dung, dung. Aduh, garing. Teman-teman tahulah ini pasti siapa. Ada yang udah bisa tebak ini judul sinetron? Ini kisahnya seperti apa? Ada mungkin teman-teman yang udah tahu skenario-nya kayak apa ini ujung-ujungnya? Ini tokoh Alkitab, guys. Ini tokoh Alkitab. Dan dia bukan satu-satunya perempuan yang mengalami hal ini. Perempuan yang mengalami hal ini di tokoh Perjanjian Lama. Tapi ini adalah salah satunya. Ada cowok ganteng beserta dengan 2 istrinya. Impresif, bukan? Oke. Iya, semuanya menebak. Kiwol. Dari judulnya, ini aku susah loh mikir judulnya ini. Judul buat film ini. Apa kira-kira judul yang cocok untuk kisah cinta ini? Aku merenungkan dan aku bertapa. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan judul, meski aku istri pertama, tapi aku selalu jadi yang kedua. Sayang, nanti jam 12 malam ya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Jam 12 malam biasanya ada cerita ini. Oke. Cewek yang cantik ini dan cewek yang cantik satunya, mereka berdua ini cantik sih memang. Terus dia punya dia punya suami ganteng juga. Kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Udah ada yang bisa jawab? Iyalah, coba tebak siapa aku. Teman-teman tadi udah jawab, ada yang jawab Rahel dan segala macam. Mari kita lihat selanjutnya. Ya, cewek itu namanya Chana. Chana itu kalau di bahasa Indonesianya artinya Hana. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing banget kan sama cerita Hana. Kan Yohana. Hana juga mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh Sarah, yang dirasakan oleh Rahel, yang dirasakan oleh tokoh Alkitab lainnya mungkin, yang
Permasalahannya adalah tidak memiliki keturunan. Hana adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Sebelumnya, Hana adalah tokoh favorit aku di Alkitab, di Perjanjian Lama. Kenapa? Yang pertama, karena namanya sama kayak aku. Yang kedua, aku suka sifatnya. Aku suka kesetiaannya, aku suka semuanya dari dia. Dan yang ketiga, aku suka sama dia, namanya mirip sama aku. Nama aku Yohana, tapi orang rumah panggil aku Hana. Dari SD aku terkenalnya dengan Hana. Panggil Yohana. SMA juga dipanggil Yohana, sampai kuliah dipanggil Yohana. Kalau di keluarga aku dipanggilnya Hana. Mbak Hana gitu. Nah, pertama kali aku baca Alkitab banget ketika aku lihat namaku ada di Alkitab. Dari situ aku kayak seneng banget baca Alkitab. Kayak pasal favorit aku pokoknya Samuel, 1 Samuel. Itu sering aku baca dulu waktu kecil. Sebelum aku belajar baca Alkitab gitu. Itu adalah pasal favorit yang sering aku baca gitu. Aku ulang-ulang aku nggak bosen. Dan kadang aku juga suka cari nama-nama di Alkitab. Apa ada ya nama temanku di Alkitab? Atau ada nama omku, tanteku, aku cari di Alkitab. Kira-kira ada nggak ya? Nanti kalau ada, pasti aku tandain pakai pensil atau pena gitu. Sebenarnya awal-awal aku suka baca Alkitab itu karena aku tertarik sama nama-namanya yang bagus-bagus. Kayaknya nama-namanya tuh selalu kayak menarik. Nah, dari situ. Mari teman-teman membuka Alkitab kita baca sama-sama di 1 Samuel. Dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang kedua. Ada di sebelahnya. Nah, kita baca sama-sama ya guys. 1, 2, 3. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dari sini dulu. Sebelumnya guys, kalau kita baca dari atas nih, ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Jadi teman-teman, Elkanah ini adalah seseorang keturunan dari suku Efraim. Suku Efraim itu adalah keturunan dari Yusuf, Israel juga. Nah, si Elkanah ini dia punya 2 istri. Yang namanya Hana. Yang kedua namanya Penina. Gimana sih rasanya seorang wanita sudah menikah? Yang diharapkan saat sudah menikah, sebuah keturunan, memiliki seorang anak, memiliki seorang bayi lah. Karena di seorang wanita, dia akan merasa gagal ketika ia tidak bisa melahirkan anak. Bagian besar wanita memiliki perasaan yang seperti ini. Ketika dia tahu dirinya bahwasanya dirinya tidak bisa melahirkan anak, dia pasti akan merasa gagal menjadi seorang wanita. Kenapa aku tidak bisa memberikan seorang anak untuk suamiku? Kenapa dan kenapa?
adalah seorang yang setia. Hana juga adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yang setia, dia bukan hanya takut akan Tuhan, tapi dia juga percaya akan rencana Tuhan. Hana merasa sudah nggak sanggup lagi dengan apa yang sudah ia alami. Dia dikata-katain, dia diejek sama Penina. Penina kayak gini, ya ampun, Allah itu gak punya anak, gak kayak gue. Gue bisa ngasih kebahagiaan ini. Sedangkan Allah, guna. Allah tuh berdosa banget ya. Pokoknya Elkanah sangat-sangat Elkanah punya istri yang kedua ini si Penina. Pasti Penina itu ngejek-ngejeknya kayak gitulah, kurang lebihnya. Ya kayak sinetron Indosiar gitulah. Dengan cara apapun. Tapi Hana, Penina, ada nih di ayat 7, aku bacain ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak pulang. Penina, kita nggak tahu apa yang diomongin Penina itu seberapa menyakitkannya ke Hana. Yang jelas itu sampai membuat Hana kan, mungkin dia makan itu nggak enak karena keinget kata-katanya si Penina yang terlalu menyakitkan. Terlalu menyakitkan nih. Sehingganya Hana merasa, aduh, kayaknya emang bener deh kata Penina itu. Aku emang gak ditakdirkan untuk memiliki seorang anak. Aduh gimana ini, aduh gimana ini. Yang gak pernah Hana lakukan. Nah, kita bisa pelajari beberapa hal dari karakter Hana. Guys, teman-teman, kita boleh ganti slide ke slide selanjutnya nih. Tuh, slide-nya. Nih, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari tokoh Hana di Alkitab. Yang pertama adalah di slide selanjutnya. Yang pertama adalah meskipun banyak orang-orang yang menyerah. Well, pasal 1 ayat 7. Yang barusan tadi kita baca ya. Dia menangis dan tidak mau makan. Si Hana tadi menangis karena sakit hati sama omongannya Penina, sehingga dia nggak mau makan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 1 ayat 10. Sementara semua orang yang lain sudah mengangkat lutut, Hana masih menekuk lututnya. Hana pantang menyerah. Seorang putra diberikan kepada dia. Nah, di ayat yang ke-10 ini dijelaskan bahwasanya dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Menangis sampai kayak udah kayak gini. Sampai nangis tuh udah kayak nggak keluar lagi air matanya. Kayak air matanya tuh udah kering, terus kita cuman bisa kayak narik napas. Entah itu kita nangis karena hal apa, entah itu nangis karena diputusin, entah itu nangis karena kita berantem, lah, lain sebagainya. Kita berdoa sama Tuhan sampai air mata ini rasanya kayak kering gitu. Pokoknya terseduh-seduh lah. Terjadi sama Hana. Dan sampai ia berdoa di hadapan Tuhan, seorang imam ini melihat Hana, loh, kok ibu itu berdoa kok nggak udah-udah, kok ibu itu berdoanya kok
ini berdoa apa ngapa sih? Datangin lah. Oh alah ini jangan-jangan ini gereja. Oh, si Eli datengin si Hana. Dan si Hana dikata-katain lagi sama si Eli. Dibilangin, Hana itu mabuk. Padahal Hana nggak mabuk. Tapi Hana sedang berdoa. Nah, waktu orang kalau udah datang ke hadirat Tuhan ya, itu udah bener-bener, udahlah berserah, pasrah. Dia cuek aja, bodoh amat aja sama orang-orang di sekitar dia. Mau dikatain kayak mabuk, kayak mau dikatain orang gila, kayak mau dikatain apa, kayak dia nggak peduli sama sekelilingnya. Yang ia pedulikan saat itu adalah kondisinya. Dia sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Gimana sih kalau sedang butuh, pasti kita akan mendesak orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, aku pernah nih adalah orang yang ekspresif gitu ya, seperti yang kalian tahu, yang kalian lihat. Aku ekspresif, aku ekstrovert. Kalau tes-tes psikologi gitu, punyanya Mami Cete dulu gitu. Punya, aku kayaknya ekstrovert gitu. Bilang gitu. Tapi aku nggak tahu lah. Iya, kayaknya aku ya kayak gini gitu. Ya, seperti yang kalian lihat lah. Aku gimana tujuanku supaya kalian menilai aku, tapi sebenarnya aku mau sharing tentang kisah hidupku. Bahwasanya zaman dahulu waktu aku masih SMP, aku sering memuji Tuhan gitu. Nah, memuji Tuhannya itu aku pakai kan kayak nari-nari, kayak joget-joget gitu. Padahal dulu waktu SD, waktu aku lihat orang memuji Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan, itu kayak ngapain sih Bapak itu kayak gitu muji Tuhannya? Jaga. Apalagi kalau lihat orang lagi bahasa rohi, ngapa sih orang itu kayak gitu? SD aku suka ngejek-ngejek kayak gitu. Ternyata waktu SMP mulai belajar apa? Belajar untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, tanpa aku sadari, aku mengekspresikan diriku saat memuji Tuhan itu dengan tangan, dengan melompat, dengan mengangkat tangan, kayak gitu, dengan menari. Hal itu dipandang, maksudnya kayak sebelah mata gitu. Di sekitarku tuh nggak kayak gitu, tapi kok aku kayak gitu. Maksudnya teman-teman pemudaku yang lain tuh dia puji Tuhannya tuh kayak cantik banget gitu loh, kayak lihat ke aku kayak semuanya cantik 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 lah, kok kayak gitu anak ini. Saat itu yang ada di pikiranku bukan tentang apa nilai orang, aku yang penting aku terus aku kayak menikmati gitu apa yang aku lakukan. Sampai aku dikatain kayak gini, kamu tuh gak usah kayak orang gila gitu sih kalau nyanyi tuh biasa aja gitu loh. Nah di situ waktu aku dapet kata-kata itu, gila, aku sakit hati waktu itu karena dikatain kayak gitu. Karena aku lo lagi memuji Tuhan, tapi kok aku dikatain kayak orang gila. Sama Mbah Utiku. Mbah Utiku bilang, gak apa-apa kamu dikatain kayak gitu, gak apa-apa, kamu harus tetap maju terus. Orang yang ngatain kamu itu sebenarnya iri sama kamu. Saya diri waktu itu sama semenjak aku digituin, aku jadi kayak biasa aja gitu memuji Tuhan ya. Tetap ingin aku lakukan. Jadi mulai dari situ aku mulai belajar kalau aku mau memuji Tuhan jangan tergantung sama orang lain. Apa ya terserah, mereka punya ekspresi mereka sendiri dalam mengungkapkan sukacitanya. Ya kalau aku mengungkapkan sukacitaku kepada Tuhan,
aku sama Tuhan, aku pengen kayak berekspresi seekspresi mungkin gitu yang aku bisa lakukan gitu. Aku aja bisa denger lagu dunia teriak-teriak, aku bisa denger lagu dunia, nyanyi-nyanyi lagu dunia sambil teriak-teriak, sambil lompat-lompat, sambil kayak seru-seru gitu. Tapi masa aku nyanyi lagu rohani kok kayak gak ada semangat, gak ada gairah. Kayak gak adil gitu menurut aku. Jadi harus seimbang. Kalau aku nyanyi lagu dunia semangat, aku nyanyi lagu rohani harus lebih semangat dari nyanyi lagu dunia. Balik lagi ke tokoh seorang Hana yang dikatain memuji Tuhan. Waktu Hana dikatain mabuk saat memuji Tuhan, Hana bukannya sakit hati, dia dia nggak berhenti gitu, nggak berhenti melakukan, terus berdoa, dia tetap berdoa kan apa yang ia ingin lakukan. Sampai dia bilang sama Eli, yang berdoa, aku ini nggak mabuk. Ya masa iya harus mabuk di gereja? Kayaknya nggak mungkin lah. Aku lagi berdoa kepada Tuhan karena aku ini lagi sedih. Karena aku tuh selama ini bertahun-tahun belum bisa aku dapatkan. Ngobrol-ngobrol, akhirnya Hana pulang. Dengan pesan, nanti tahun depan kamu akan mengandung seorang anak. Kepada Tuhan, Hana tetap berdoa, Hana tetap melakukan apa yang ia bisa lakukan. Sampai akhirnya, seorang putra, yaitu Samuel. Teman-teman tahu apa yang ia doakan waktu itu? Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku punya anak, nanti anakku itu aku kasih deh sama Engkau. Lahir, anakku itu aku persembahkan buat Engkau. Saking pengennya dia pengen punya anak, terus dia dikaruniai seorang anak yang dia beri nama Samuel. Kemudian janjinya, waduh, aku harus Samuel. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua ada tentang selalu mengingat Allah. Poin yang kedua adalah selalu mengingat Allah. Mengingat Allah. Di sini Hana menyatakan puji-pujiannya di 1 Samuel pasal 2 ayat 1 yang 10, 1 sampai 10, nanti teman-teman bisa baca. Saat Hana dipercayakan seorang anak, berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya dia berjuang di awal nih, aku pengen punya anak, dia berdoa, dia berpuasa, dia melakukan segala cara supaya dia punya anak. Kasih anak, dia lupa sama Tuhan. Dia nggak mau datang sama Tuhan, dia nggak mau menepati janjinya. Tidak melakukan hal tersebut. Melainkan yang Hana lakukan adalah dia memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Biasanya karena kasih karunia-Nya Tuhan, dulu menghina dia nggak ambil pusing, dia tetap fokus sama Tuhan, dia tetap percaya janjinya Tuhan, percaya rencananya Tuhan, dan Tuhan menyatakan memberikan sesuatu yang benar-benar ia pengen. Dan hebatnya, saat ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, tidak melupakan Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kadang teman-teman, kita lupa kalau kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan, kita berubah nih kesetiaannya. Tadinya yang sebelumnya kita kayak mohon-mohon sama Tuhan, mencari, ketika aku pengen dapat IPK yang tinggi, Tuhan aku pengen lulus dengan nilai yang bagus. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang seperti itu, suatu hal yang kita inginkan,
Masihkah kita mengucap syukur? Bisakah kita bersyukur? Atau mungkin saat kita dapatkan sesuatu, serahin nggak itu sama Tuhan? Nah, aku belajar ini juga dari Hana. Ketika dia memiliki sesuatu, dia serahkan itu sama Tuhan. Jadi kepunyaannya Tuhan, itu juga kayak gini nih teman-teman. Aku punya satu kebiasaan yang aku tanamkan dari aku mulai mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu aku punya satu kebiasaan yang mana punya barang. Setiap kali aku punya sesuatu apapun deh, ya, yang aku punya itu aku serahkan sama Tuhan. Punya yang simpel-simpel lah. Waktu aku punya lipstick, aku beli lipstick. Aku punya bedak, aku punya parfum. Itu aku doain, Tuhan parfum ini punya Tuhan, bedak ini, lipstick ini semuanya punya Tuhan. Aku serahkan sama Tuhan, ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kayak gitu. Terus ada hal-hal yang lain, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dan percayaan sama aku. Itu pasti aku bawa dalam doa. Dan itu jadi kayak sendiri buat aku. Sebab apa yang aku punya, apa yang aku itu yang pertama selalu aku doakan dan aku serahkan dulu sama Tuhan. Baru aku pakainya. Rasa segala sesuatu yang ada buat kita, yang dipercayakan buat kita, bukan milik kita sepenuhnya, tapi itu adalah punya Tuhan. Kita hanyalah seorang pengelola yang Tuhan percayakan sebuah HP yang kalian pegang, ini juga bukan sepenuhnya punya kalian, ini juga punya Tuhan, gitu. Kita pakai, kita kelola ini dengan baik, kita gunakan ini dengan baik, untuk memuliakan nama Tuhan pastinya. Nah, Hana melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga ketika dia berani menyerahkan apa yang berharga yang menjadi miliknya, Tuhan Yesus ganti, Tuhan Yesus berikan, bahkan di pasal selanjutnya, Tuhan Yesus menambahkan 3 orang laki-laki dan 2 orang putri untuk Hana. Untuk Hana. Punya anak 6 tuh. Gitu. Teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide yang ketiga. Poin yang ketiga. Berani minta, berani meminta, berani memberi. Nah, ayo. Ini aku bacanya di 1 Samuel kedua 1. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan Hana, dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana, dia meminta Samuel untuk, dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan Samuel. Dia mendapatkan Samuel pasti hal yang sangat berat lah bagi seorang ibu. Anaknya masih kecil tapi harus diserahkan sama Tuhan di gereja. Itu pasti kayak ada rasa nggak tega, ada rasa berat. Bahkan waktu Elkana waktu mau ke bait Tuhan, Hana bilang gini, nanti aku serahkan anak ini kalau anak ini udah nggak nyusu lagi, kalau udah cerai susu nanti. Pun Hana selalu menjahitkan baju untuk Samuel. Benar-benar mengasihinya Hana kepada Tuhan sampai ia untuk memberikan Samuel kepada Tuhan lagi gitu, untuk jadiin hamba Tuhan gitu.
aku serahkan sama Tuhan. Terserah ini anak nanti mau jadi apa. Yang pasti aku mau menepati janjiku, aku menepati komitmenku. Anak ini aku serahkan sama Tuhan. Di poin yang terakhir ini, poin ketiga ini, kita mau belajar bahwasanya saat kita meminta kepada Tuhan, kita jangan cuma sekedar berani untuk meminta, belajar untuk memberi. Terkadang mungkin dapatkan ya teman-teman dari Tuhan itu sangat besar, dan terkadang nih kita berkat tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, hal yang besar kayak gitu. Kita belajar berbagi dari hal-hal yang kecil. Berbagi dari hal-hal yang kecil itu terserah teman-teman. Bisa berupa barang, makanan, waktu, bahkan waktu untuk mendengarkan sharing, waktu untuk mendengarkan cerita, waktu untuk memberi masukan gitu, memberi diri untuk mendoakan seseorang, membaca Alkitab, memberi waktu untuk berdoa, dapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita jangan cuma berani meminta, tapi kita juga ayo belajar untuk memberi. Tahun 2020 ini nih, kita udah memasuki 2000, kita akan memasuki tahun 2021. Kita udah ada di penghujung tahun, yaitu bulan Desember. Sekarang pas banget nih tanggal 1 Desember. Apa aja hal-hal yang udah kita berikan buat Tuhan? Seberapa, kayaknya kalau dihitung tuh sama apa yang kita minta, itu pasti lebih berat yang kita minta daripada yang kita beri. Yang Tuhan berikan sama kita, itu jauh lebih dari apa yang kita minta. Minta sedikit gitu. Bisa kasih porsi yang banyak, porsi yang besar buat kita, sampai terkadang kita nggak bisa kayak menampung berkatnya Tuhan saking banyaknya. Teman-teman, Tuhan sering melakukan hal-hal yang besar buat kita. Tapi sudahkah kita juga melakukan hal-hal yang besar? Ya kan nama Tuhan? Boleh next slide selanjutnya. Nah, kan ada sebuah quotes nih. Quotes. Tapi ini bukan quotes dari saya. Kata-kata dari seorang pembicara. Dia bilang begini, jangan hanya berharap hal-hal yang besar bagi Allah saja. Cobalah lakukan hal-hal yang besar untuk Allah. Tuhan nggak butuh uh, usaha kita. Tuhan nggak butuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik supaya kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan hidup kekal, kita mendapatkan anugerah. Karena kita semua di tempat ini, di sini, di forum ini, kita semua sudah diberikan biasa buat kita semua. Kita udah dikasih anugerah, kita terima, anugerah ini bisa kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, ini buat teman-teman yang di sini yang sudah punya anak rohani nih. Teman-teman yang sudah punya anak rohani, gimana sih belum mendapatkan anak rohani? Waktu teman-teman sebelum mendapatkan anak rohani, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti berusaha, kalian pasti berdoa, minta sama Tuhan, yang mana Tuhan? Kan untuk jadi anakku. Dulu waktu mau pembagian anak di Unaki, ya, aku dipanggil seorang mami di sini. Aku deg-degan. Apa muka anakku akan seperti apa? Anakku akan seperti apa hatinya? Akan seperti apa sifatnya? Aku membayang-bayangkan gitu. Sampai aku disuruh nulis surat. Cinta untuk anakku nanti. Menulis surat cinta, aku nggak tahu
rupa anakku itu kayak mana, dan aku juga nggak terlalu kenal sama anak mahasiswa baru waktu itu, angkatan 2018. Tulis surat, ya aku tulis aja sesuai apa yang aku bayangkan. Di isi suratku, aku tuliskan, aku mau menerima dia apa adanya, aku mau mengasihi dia, aku mau begini, begini, begini. Aku tulis panjang kali lebar, dan aku hias itu surat pokoknya sebagus mungkin. Menurut aku itu bagus, dan aku gulung suratnya. Itu aku bakar eca-ecanya biar kayak estetik gitu. Terus aku gulung pakai pita yang cantik. Aku masukin ke dalam botol. Aku kasih bunga-bunga, aku kasih pita, aku kasih apa supaya kelihatan kayak cantik gitu. Aku aku percaya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih seorang anak yang mirip-mirip sama aku. Dia seseorang yang kayak ya ingin minta sama Tuhan, aku punya anak yang dia itu sifatnya nggak jauh beda sama aku. Kayak ternyata Mami Cete itu juga adalah mamiku yang paling asik. Padahal bukan dia orang yang kuharapkan untuk jadi mamiku pertamanya sebelum aku kenal Mami Cete itu. Aku juga demikian. Aku nggak mengharapkan dia menjadi anakku. Aku nggak ada bayangan kalau dia yang bakal jadi anakku. Karena aku membayangkan ada satu anak tuh yang dia tuh kayak holy banget, dia sopan, dia cantik, terus maksudnya tuh kayak nggak, maksudnya perkataannya itu sopan gitu, enak didengar. Aku kira kayak itu yang akan jadi anakku. Ternyata Tuhan buat aku, bukan dia. Tapi Tuhan kasih seorang Jurika Mega Antika, seorang atlet bulu tangkis dan seseorang yang apa? Bukan jauh ya, jauh dari apa yang aku pikirkan. Karena aku tidak pernah mengekspektasikan dia. Tapi uniknya, ini dia udah jalan duluan sama anak itu, Mami Cete udah kenal duluan sama dia, dan perjuangan aku waktu dapetin dia, aku bawa dia dalam doa, aku bawa dia dalam doa puasa, segala macem. Pokoknya aku selalu membayang-bayangkan anakku seperti apa. Dapat anak, dan hal yang dilakukan adalah dapat, tapi kita juga harus mendidik dia. Kita ngajarin dia. Aku juga nggak tahu cara mendidik anak itu gimana. Ajarkan apa yang bisa aku lakukan, apa yang baik menurut aku yang bisa aku turunkan, itu yang aku berikan. Gitu, karena jujur ternyata menjadi seorang orang tua rohani itu bukan suatu hal yang mudah. Kehidupan kita itu ditiru, kehidupan kita itu direkam oleh anak rohani kita. Kehidupan kita dilihat, kehidupan kita dibaca. Nah, kebanyakan kita di sini dapatkan anak rohani ketika kita sudah memiliki keturunan nih, kita tidak mendidiknya sehingga anak itu kekurangan kasih sayang, sehingga kita udah dapet dia tapi kita nggak mau deket sama dia, nggak mau ngedeket, nggak mau ngerangkul, akhirnya anak itu akan jauh dari kita. Jadi hal yang tersulit sebenarnya mendidik dia sampai akhir itu, sampai kesudahannya tuh gimana, sampai dia bisa punya anak, dia bisa melahirkan keturunan rohani lagi. Itu yang sulit, mendidik. Cuman soal mendapatkan, tapi di sini juga soal mendidik. Ya, Samuel menjadi seseorang yang besar, menjadi seorang hakim atas orang bangsa Israel, menjadi seseorang yang besar lah dan terkenal lah, diberkati Tuhan. Itu banyak orang-orang yang mendukung dia, banyak ayah rohaninya yaitu Samuel.
Itu Samuel, yaitu Eli yang mendidik si Samuel itu. Sehingganya Samuel menjadi seseorang yang takut akan Tuhan dan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan segala macam. Kita mau belajar bahwasanya percaya sama rencananya Tuhan akan hal-hal yang besar yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan mudah menyerah dengan apa yang belum kita lihat. Misalnya kita sudah berdoa, kita sudah melakukan sesuatu hal, hasilnya, jangan patah semangat. Kayak kemarin, Kak Elisa ada ngomong begini. Itu ada dua hal. Tuhan, itu terjadi semua karena kehendak Tuhan, atau yang kedua bisa jadi Tuhan memberikan kita kehendak bebas, sehingganya nih, wah kayaknya anak ini mampu nih. Kan itu ke dia. Gitu. Jadi Hana ini dapat kesempatan yang nomor 2 nih. Terus sama Tuhan, akhirnya Tuhan luluh. Tuhan lihat, wah ini kayaknya cewek ini, wanita ini kayaknya bisa nih, bisa dipercaya. Tuhan Yesus percayakan Samuel, dan benar, Hana bisa dipercaya. Dia bukan hanya, tapi dia juga melakukan. Dia meminta, tapi dia juga memberi. Dan hebatnya lagi, dia tetap mengucap syukur, walaupun dia tahu bahwasanya dia akan kemana setelah ia lahir. Bahwasanya Hana tidak akan memiliki waktu Samuel gitu, karena Samuel diserahkan. Oh, apapun yang terjadi tentang anak ini tadi, mau bagaimanapun, dimanapun dia berada, dia tetap anak. Karena cerai ayah kepada anaknya, atau ibu kepada anaknya, itu nggak ada kata cerai. Mungkin kalau suami istri nikah, tapi itu kalau di dalam Tuhan nggak bisa. Tapi kalau istilah dunianya suami istri bisa cerai, tapi kalau ya anak, mereka nggak bisa cerai sama anaknya, karena mau gimana pun itu tetap darah dagingnya. Sama teman-teman di sini semua yang punya anak rohani, dimanapun anak-anak rohani kalian berada, dia tetap anak-anak rohani kalian. Dan apa ya, kayak langsung cerai hubungan itu nggak bisa, karena itu yang sudah dipercayakan sama Tuhan, Tuhan pasti punya rencana dan tujuan. Teman, lakukan pada tahun ini, bahkan yang belum bisa kita lakukan tahun ini, mari kita terus berdoa, mari kita terus kerjakan dan lakukan. Kita percaya bahwasanya Tuhan pasti menjawab setiap doa kita, semuanya. Sering dari Yohana berhenti berbicara, tapi Yohana percaya Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berbicara buat teman-teman semua. Yohana terbatas dalam menyampaikan kata-kata, dalam merangkai kata-kata mungkin yang sulit dimengerti. Tapi itulah yang pengen aku sampaikan buat teman-teman semua di sini. Semoga. Aku berdoa teman-teman semua bisa menangkap maksud Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Kak Yohana buat firman Tuhan yang udah disampaikan. Luar biasa, sangat memberkati. Malah baca komennya Mas Pugu, kemuliaan bagi Yohana. Ada-ada aja mereka. Enggak oleh ngono, aku nanti dikutuk Tuhan. Ayo teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan disiapkan dulu ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita mau dengar kesaksian dulu dari teman kita. Inenda Putra. Shalom. Terberkati sekali nggak ya teman-teman buat tadi firman yang sudah disampaikan. Terberkati ya teman-teman. Dong. Terberkati.
karena dikasih buat kesaksian, sharing. Jadi aku mau sharing aja teman-teman. Jadi apa yang akhir-akhir ini aku lagi belajar gitu. Jadi aku sampaikan ini biar kita sama-sama belajar aja teman-teman. Dan aku bersyukur banget tadi mungkin dari menyampaikan tentang gimana kita harus percaya kalau rencana Tuhan itu baik adanya gitu teman-teman. Nah aku juga sangat percaya dengan hal itu. Yang mau aku sharingkan itu, jadi aku mau kesaksian sedikit aja, gak usah terlalu lama nanti bis. Aku ngomong ngelek-ngelek gak? Aman. Aman nih. Aman dong? Oke. Aman. Ya, jadi aku mau sharing aja teman-teman, gimana waktu aku percaya tentang rencana Tuhan itu baik adanya. Aku percaya waktu aku ngerti itu hidupku tuh diberkati gitu teman-teman. Tapi kadang permasalahannya tuh hidup sesuai dengan kehendak kita atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kan kita kayak gitu kan, diperhadapkan dengan kehendak kita atau dengan kehendak Tuhan waktu kita mau jalan atau memutuskan sesuatu. Nah, aku lagi belajar ini teman-teman, gimana coba tidak taat dengan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Aku mulai langsung ditegur gitu. Jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi akhir-akhir ini aku lagi suka apa namanya baju-baju gitu ya, baju hem dan sebagainya, karena menurutku kan Natal gitu kan. Jadi paling enggak aku bisa dapat baju baru lah gitu. Dan biasanya tuh aku kalau beli apa-apa, bahkan sepatu, celana, baju gitu tuh biasanya beli sendiri gitu teman-teman. Terus akhirnya aku nemu satu akun di Instagram ya, yang aku pikir dengan barang yang ditawarkan dan harga yang ditawarkan itu cocok gitu loh, dan oke di kantongku. Tapi namanya orang sombong ya kan, tapi pingin sesuatu, akhirnya aku ngasih proposal lah ke ibu, ke orang tua. Ternyata di ACC gitu. Aku ngomong, Bu, ini ada di Instagram gitu kan. Aku pikir kalau ibu bisa belikan dulu, nanti aku ganti gitu teman-teman. Ibu ngomong, ya udahlah, beli konole gitu. Setelah itu aku coba pesen tuh dari apa namanya, dari akunnya itu. Aku sudah pilih bajunya, terus aku pesen, isi format pemesanan dan sebagainya gitu kan. Dari semenjak aku coba lihat bajunya, sebenarnya tuh di hati sudah nggak damai teman-teman. Ini nggak tahu kenapa nggak damai aja gitu. Biasanya kan kalau teman-teman melakukan sesuatu tapi di satu sisi hatinya nggak damai, kan jadi kepikiran gitu kan ya. Pikiran padahal ini cuma masalah baju gitu. Nah aku kepikiran nih, ini beneran nggak sih gitu, maksudku nggak damai aja gitu lah hatiku, kak. Nah, ini jadi beli nggak gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk beli aja, karena aku pikir kalau nggak cepat-cepat aku pakai ini uang ya, dengan hal-hal yang menurutku nggak mutu gitu. Jadi aku cepat-cepat pakai uang ini. Akhirnya aku minta format pemesanan ke orangnya, ke akun, aku kirim uangnya teman-teman. Jadi ada sejumlah uang gitu kan. Tapi yang lucunya, setelah aku kirim itu uang, ya orang ini tuh aku WhatsApp nggak bisa, aku DM nggak dibales, aku telepon nggak bisa gitu kan. Aku WA centang satu, aku telepon nomornya nggak bisa gitu. Mulai ini tenang nggak sih gitu, karena jujur teman-teman, aku baru kali ini tuh kena tipu. Ini bukan berarti oh aku harus kena tipu, enggak. Maksudnya baru kali ini gitu aku ngerasain, ternyata aku kalau bahasa Jawa itu didoboli teman-teman, dibohongin orang gitu, ditipu-tipu orang.
sebenarnya gini sih teman-teman, di waktu waktu aku coba mau kirim kirim apa itu duit, saya kan kayak kalau memang di hati nggak damai, kenapa aku harus lakuin itu gitu loh. Kalau memang hati nggak damai kan ya udah nggak usah dilakuin. Tapi ah, manusia, apalagi anak muda ya kan, egonya lebih tinggi. Aku pikir ya udahlah gitu, kirim aja gitu. Nah ini salahku pertama teman-teman. Gimana sebelum aku lakuin sesuatu ternyata memang Roh Kudus bikin hatiku nggak damai. Jadi kayak kayak coba usik hatiku gitu loh, beres ini gitu. Tapi aku nggak taat teman-teman, aku nggak taat dan akhirnya kejadian gitu loh. Aku kirim dan ternyata barangnya nggak nyampe, lanjut ngirim duitnya tapi baru nggak nyampe, orangnya nggak bisa aku kontak dan sebagainya. Aku lebih ke gini sih teman-teman, nggak masalah uangnya sih, tapi gimana gimana aku tuh jadi cuma gara-gara kayak gitu aku jadi orang yang nggak taat gitu loh. Makanya gimana kalau kita waktu kita diperhadapkan dua 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 keputusan, mau ngikuti kehendak kita atau kehendak Tuhan, teman pasti punya punya apa namanya, punya kayak itu loh. Oh, waktu aku coba lakuin ini aku mulai damai nggak, aku kelihatannya Tuhan izinin atau enggak gitu. Tapi kita bisa ngerti itu, tapi eh malah kita nggak taat aja gitu. Dan itu yang kemarin aku lakuin teman-teman. Langsung tegur aku dengan hal seperti itu. Dan menurutku nominal yang aku kirim ke orangnya itu juga cukup cukup gede gitu ya. Makanya ini sih teman-teman. Kadang aku mulai mikir rencana Tuhan memang memang luar biasa gitu loh. Memang kita harus merancangkan hidup kita seperti apa. Tapi Tuhan yang punya ambil apa, Tuhan tuh yang punya dalam hidup kita gitu loh. Caranya kalau kita punya pengen sesuatu kita harus kasih proposal ke Tuhan dulu gitu loh. Kalau kalau Tuhan mengasihi kan nanti ada jalannya. Nah aku mikirnya sejauh itu, makanya Tuhan langsung tegur, dan puji Tuhannya tuh Tuhan tegur waktu di hal-hal kecil kayak gini gitu teman-teman. Hal-hal kecil kayak gini aja aku nggak taat gitu, dan langsung Tuhan tegur gitu. Makanya sih maksudnya Tuhan masih tegur dalam hal-hal kecil kayak gini sih. Gimana kalau aku sudah memutuskan hal-hal besar tapi Tuhan tegur waktu aku ngambil keputusan yang besar gitu kan. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan buat aku belajar di hal dan keputusan yang aku masih pikir itu cukup kecil gitu, nggak terlalu besar. Makanya, dan aku pikir juga gini sih teman-teman, kadang Tuhan itu menghancurkan rencanamu, menghancurkan hidupmu gitu. Ya, Tuhan tuh memang menghancurkan semua rencanamu. Memang itu kelihatannya nggak baik, tapi itu baik karena kadang rencana kita tuh menghancurkan hidup kita gitu. Kalau aku pribadi masih hal kecil kayak, oh aku ketipu gitu ada sebagainya. Kalau aku dari awal taat sama Tuhan, aku nggak bakal ketipu. Tapi gimana kalau kita besok diperhadapkan dengan hal yang besar kayak milih pasangan atau uh, hal-hal besar semacam kayak aku jadi investasi di sini atau enggak, itu kan jadi lebih susah gitu teman. Makanya belajar untuk persetia dalam hal-hal kecil, nanti Tuhan kasih hal-hal besar. Jadi itu sih teman-teman yang aku mau sharingkan aja, kesaksian aja gimana kita akan diberkati kalau kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau tuh teman-teman bisa bisa punya standar sendiri dengan cara kenal dia. Kenal dia itu dengan cara apa? Baca kitab, kita bisa intim sama Tuhan dan sebagainya. Dan teman-teman juga pasti tahu tahu hal-hal seperti itu. Itu aja teman-teman yang aku mau sampaikan, semoga terberkati dan kita sama-sama belajar aja, biar aku sungguh percaya sih apa yang disampaikan Yohana dan kesaksian yang disampaikan ini tuh bisa merema buat teman-teman. Oke, thank you guys, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Rizkia.
Rizkia luar biasa. Oh, kenapa sih kok kamu malah halo dengan aku? Halo teman-teman, Halo Yus. Iya, halo. jangan marah ya kalau tadi ini khotbahnya tentang apa ya? Ya silakan Kak Yohanan diulangin lagi. Sorry, soalnya baru join sih, aku mau bertanya sih. Gak apa-apa Yus. Gak melulu soal tadi yang disampaikan, gak apa-apa Yus, santai aja. Oke, terima kasih ya ini buat Kak tanyakan di sini tadi kan sempat aku ini dengar dikit kan tentang anak rohani gitu ya. Nah, mumpung nih kan aku saat ini kan belum punya anak rohani. Nah, mungkin Kak Yohana pengalaman gitu bagaimana sih pertama kali punya anak rohani? Tentunya kan mereka punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang nakal, ada yang baik. Nah, sedangkan untuk yang anak-anak yang nakal ini, Kak, kira-kira kita sebagai orang tua rohani bisa tidak kita mengubah karakternya atau nanti begitu? Terima kasih, Kak. Aku Om Hendro lagi senyum-senyum. Halo Tante. Ada Tante juga. Oke, Julius, terima kasih untuk pertanyaannya luar biasa. Nice question. I like it. Sharingin kesaksian aku, pengalaman aku punya anak. Julius nanti pasti punya anak rohani. Waktu aku punya anak rohani ya, pertama kali aku punya anak rohani, tadi sebagian udah aku ceritain. Berdasarkan pertanyaan pertanyaan Julius tadi, gini, kita tidak bisa mengubah karakter seseorang. Adalah sesuatu kebiasaan yang terbentuk sejak ya dari kecil gitu. Jadi itu sudah terbentuk dan ubah, tapi itu sulit karena yang bisa merubah itu hanya Tuhan. Dia mau berubah atau enggak. Kalau untuk dapat nakal atau yang enggak nakal gini, teman-teman ingat hukum tabur tuai yang ada di Alkitab. Tuai itu juga pasti akan berlaku buat kita yang anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia juga. Yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, biasanya kalau kamu menabur suatu hal yang baik, kamu akan menuai hal yang baik. Menabur suatu hal yang baik, kamu pasti akan menuai hal yang baik. Kalau kamu sudah menjadi orang yang baik, ya tidak menutup kemungkinan kamu juga akan dapat anak rohani yang baik. Atau mungkin bisa jadi kamu adalah bukan orang yang baik, atau kamu adalah orang yang maksudnya yang sempurna, tapi kamu dapetin seorang anak rohani yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Yang itu artinya Tuhan percayakan suatu hal itu supaya dia saling melengkapi. Kayak ada tantangan gitu. Jadi dalam hidup pasti ada tantangannya gitu. Kayak waktu aku sama Mami Cete juga sama orang tua rohaniku di asrama, yaitu Mami Cete yang tadi WL. Rohaniku, ya awalnya aku kaget melihat karakter dia orangnya seperti apa, karena tengah dia keturunan suku Dayak sama suku Jawa, sedangkan aku yang memang asli Jawa gitu kan, dari suku aja kita udah beda maksudnya, dari cara ngomong, cara berperilaku itu udah beda, dan perbedaan ini gitu, jadi kayak sesuatu hal yang background latar belakang aja udah beda, terus kita bersatu, itu kayak sesuatu hal yang sulit dilakukan, tapi itu mungkin, itu bisa dilakukan. Belah pihak mau berusaha. Nah, sama, aku punya anak, dia keturunan
Timor, Dayak Timor gitu. Jadi papahnya orang Timor, dia mamahnya itu Dayak. Nah, dia asalnya dari Kalimantan Timur apa Kalimantan Utara ya? Pokoknya yang Pemekaran itu sana. Dan apa ya? Dari karakter kita juga beda. Maksudnya, tapi aku sukanya dari dia juga nggak beda jauh kayak aku. Ini sesuatu, dia orangnya kreatif, dan dia juga maksudnya aktif gitu, nggak pendiam-pendiam banget, nggak apa ya, bisa mengimbangi lah. Sukanya dia orang yang mau mendengarkan gitu, kalau dikasih tahu juga mau mendengarkan gitu. Dan hal yang sama, saat aku menjadi seorang anak rohani, saat posisi aku menjadi seorang anak, aku melakukan hal yang omongin sama mami rohaniku, aku berusaha nggak melihat keburukan dia gitu. Apa yang dia omongin kadang dia nggak ngelakuin gitu. Dia ngasih tahu aku suatu hal yang baik, dan kalau itu menurut aku baik, aku akan dengarkan dan aku akan lakukan. Saat bukan memandang kepada siapa dia, kepada orangnya, tapi aku memandang atas otoritas yang sudah diberikan dia sebagai seorang mamiku gitu. Bagaimanapun dia menerima, dan Mami Cete juga demikian waktu dapatkan aku. Tapi dua satunya namanya Dona, dia kakakku, yang kedua di Papua sekarang di Unagi. Walaupun sudah berjauhan gitu, kasih itu juga nomor satu. Yang bahas firman Tuhan, harus rajin berdoa, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Enggak, itu malah yang menyudutkan seseorang gitu. Mengenali karakter seseorang itu bagaimana, mempelajari, mengenali gitu. Saat kita belajar orang lain, kita pasti akan dapat sesuatu hal yang baru gitu. Jadi kalau memberi diri, bukan berarti kita paling hebat, kita paling bisa, enggak. Beri diri buat orang lain, kita malah justru mendapatkan sesuatu hal yang lebih, kita akan belajar sesuatu yang belum orang tersebut gitu. Selamanya kalian dulu yang kalian gitu. Kalau kaliannya taat sama orang tua rohani kalian, percaya deh, pasti anak kalian juga taat sama Julius. Kalau menurut kak, jelas nih. Oke Kak, terima kasih ya nih Kak Yohan yang sudah menjawab. Tapi ini kayaknya aku ada tanya lagi tuh di kolom chat. Jadi Apakah Kak, saat apakah senang punya anak bulan? rohani? Ya, Ya, ini kakak baru baca nih. Seagama yang sama. Alangkah baiknya kita memulai dari yang agama Kristen juga. Oh, Julius Katolik. ini saya Kristen Kak. Oh ya, Julius Kristen ya. Nah, baiknya kalau kita Iya, Kak. cari yang
Kris. Ya, ternyata Yohana juga nge-live karena sinyal kemungkinan, guys. Iya, sinyalnya lagi buruk nih, lagi labil. Karena mungkin lagi hujan ya. Ini lagi pada hujan nggak sih di Semarang? Di tempatku enggak guys, ya. Kalau itu jangan Nggak hujan ya, di rumahku hujan lebat. Mungkin ini sih aku mau nambahin aja. Kalau kita konteksnya mempunyai anak untuk firman pengabdian ini dan sebagainya, menurutku lebih ke gini sih, Yuls. Kayak tadi yang aku bilang, kalau kesempatan itu kadang tidak datang dua kali, dan menurutku kesempatan itu anugerah. Dan kalau kita punya anak rohani itu dan kalau kita punya anak rohani itu suatu anugerah gitu loh. Jadi kita bisa bertanggung jawab dengan anugerah yang sudah Tuhan kasih gitu, dan kesempatan yang sudah Tuhan kasih. Kadang malah apa namanya, Tuhan itu melihat karaktermu dari gimana kamu menghandle tanggung jawabmu gitu, gimana tanggung jawabmu dengan anak-anakmu, gimana tanggung jawabmu dengan kuliahmu, gimana tanggung jawabmu dengan pekerjaanmu, gimana tanggung jawabmu dengan pelayananmu dan sebagainya. Tuhan bakal lihat karaktermu dari gimana kamu menghandle tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Jadi itu sih Yulis, dan percaya aja kalau anugerah. Jadi kalau namanya anugerah itu memang diberikan sia-sia, cuma-cuma, tapi itu sebuah tanggung jawab yang besar, namanya aja anugerah gitu. Jadi kita nggak bisa main-main dengan sebuah anugerah gitu loh. Anugerah nggak cuma ngomongin tentang keselamatan dan sebagainya. Memang keselamatan itu sebuah anugerah dan itu sangat besar. Tapi kalau kita ngomongin konteksnya tadi soal anak rohani, pemuritan dan sebagainya, kalau kita memiliki anak rohani, kita punya rekan-rekan rohani, itu tuh sebuah anugerah gitu loh. Kalau kita bisa menghargai anugerah itu, hidup kita juga akan diberkati. Itu